Saya Bagus Bisa Putrapan dari program studi teknik sipil dengan NIM 1041241. Sini akan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Dampak dari Menonton Film Terlalu Lama. Latar belakang, pandemi memaksa kita untuk selalu di rumah. Dari itu banyak orang mencari kesibukan untuk melakukan hobi yang sebelumnya tertunda akibat bagian orang melakukan kegiatan menonton film. Menonton film merupakan hal yang menyenangkan dan bisa menghabiskan waktu pada saat sedang di rumah supaya tidak bosan. Tetapi banyak orang yang terlena, banyak orang yang melakukan kegiatan menonton film sampai lupa waktu. Menonton film ini pada umumnya adalah sebuah aktivitas yang memberikan hiburan. Di samping memberikan hiburan, kegiatan ini juga berguna untuk melepas stres dan penat yang tengah menggerogoti semangat dalam menjalani aktivitas. Tetapi banyak orang yang sering kali lupa terhadap waktu ketika sedang menonton film. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tanda-tanda seseorang telah kelelahan akibat menonton film terlalu lama. Yang kedua, bagaimana cara seseorang supaya lebih memaksimalkan waktu supaya tidak terbang percuma pada saat menonton film. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan bila menonton film terlalu lama. Yang kedua, alasan seseorang untuk menonton film terlalu lama. Yang ketiga, mengetahui cara mengatur waktu agar tidak terbuang percuma akibat menonton film terlalu lama. Manfaat penelitian ini diharapkan setiap orang dapat mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan pada saat menonton film terlalu lama, dan penelitian ini diharapkan supaya orang bisa mengatur waktu dengan baik supaya tidak terbuang percuma akibat menonton film terlalu lama. Pengertian menonton film. Film merupakan media komunikasi massa yang digunakan dalam saluran menghubungkan antara komunikator dengan massa. Film suatu cerita adalah film yang dibuat berdasarkan cerita yang dikarang oleh pengarang dan dimainkan oleh beberapa aktor dan aktris. Secara umum, film menceritakan yang bersifat komersial, artinya dipertunjukkan atau diputar di televisi dengan mendapatkan dukungan dari sponsor iklan tertentu. Dengan yang masuk dari film non-cerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjek, yaitu seperti merekam kenyataan dari kenyataan pada fiksi tentang kenyataan. Menurut Sumarno 1996 halaman 10. Sedangkan menonton film menurut KBBI 1998, menonton adalah melihat pertunjukan gambar hidup dan sebagainya. Jadi, menonton merupakan keinginan yang kuat dan ketertarikan terhadap suatu pertunjukan yang muncul dari dalam diri sendiri setelah mengakses, mengetahui, atau melihat. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Mellow 2004, metode penelitian ini menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Di sini dampak-dampak film yang terlalu lama yang telah diketahui adalah dampak menonton film terlalu lama. Dampak menonton film terlalu lama bisa berdampak negatif karena hanya menghabiskan banyak waktu dengan cara menonton film. Mungkin dengan cara ini kita menghabiskan waktu dengan menonton film itu membuat kita merasa senang, tetapi hal ini bisa berdampak negatif terhadap diri sendiri atau pada kesehatan tubuh. Dampak yang pertama adalah seperti narkoba atau membuat candu. Saat melakukan aktivitas otak yang sangat kita sukai akan menghasilkan dopamin atau zat yang mendorong seseorang untuk mempunyai perasaan gembira, senang, dan bahagia. Pelepasan dopamin ini membuat seseorang menjadi baik, dan itu juga menghasilkan hal serupa seperti yang dihasilkan oleh obat-obatan dan zat lain. Dan yang kedua, membuat seorang menjadi antisosial. Menonton film merupakan kegiatan yang menyenangkan. Menonton film dapat menjadi cara seseorang untuk bersantai.
Hal ini membawa kelegaan sementara dari stres sehari-hari dari pekerjaan, sekolah, dan pengasuhan anak. Akan tetapi, bila hal ini dilakukan berlebihan dapat memutuskan hubungan seseorang terhadap sesama yang bisa membuat seorang menjadi sikap individualis dan membuatnya menjadi antisosial. Dampak yang selanjutnya adalah mengganggu kualitas tidur. Menonton episode secara berturut-turut dari film yang disukai atau menonton secara terus-menerus acara yang seseorang suka, ini dapat menggerakkan otak seseorang yang berakibat seseorang menjadi begadang, mendapat kelelahan untuk menjalani aktivitas di pagi harinya. Dampak selanjutnya adalah depresi dan kecemasan. Bila seseorang sudah kecanduan atau sudah sering menonton film sampai lupa waktu, mempunyai tingkat depresi yang tinggi dan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Lalu dampak selanjutnya? Masalah yang sering dihadapi seseorang bila melakukan binge watching adalah sakit punggung. Alasan seseorang melakukan binge watching adalah pelarian. Ada ketiga faktor yang mempengaruhi. Pertama, alasan pribadi seseorang menonton film. Yang kedua, konten dengan jalan cerita yang bersambung. Ketiga, struktur kanal media yang meluncurkan seluruh episode dalam satu seri secara bersamaan. Fungsi putar otomatis video untuk memutar episode selanjutnya. Alasan yang paling umum adalah menonton film sebagai pelarian. Seseorang yang merasa sedang di bawah tekanan cenderung sering melakukan binge watching atau menonton film untuk meredakan stres. Dengan alasan lainnya adalah menggunakan mekanisme yang sama untuk menolong mereka dari kebosanan, khususnya saat mereka sedang memiliki hal lain untuk dikerjakan. Cara seseorang untuk tidak lupa waktu adalah dengan cara untuk membuat alarm pada saat menonton film. Jadi, pada saat menonton film sudah terlalu lama atau sudah dibatasi waktunya, jadinya supaya tidak keterusan. Dan juga harus memanage tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan dan sudah harus tertata rapi referensinya. Demikian presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.